Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi pada video kali ini saya akan membahas tentang ekonometrika. Yang dalam hal ini saya akan menggunakan EVIUS 12. Sebelum kita melakukan analisis data menggunakan EVIUS 12, kita akan membahas secara teoritis apa itu ekonometrika. Oke, kita mulai ya. Pembahasan yang akan kita lakukan di sini adalah yang pertama adalah pengertian ekonometrika, kemudian ada cabang-cabang ekonometrika, metodologinya, kemudian sekilas tentang regresi, kausalitas dan korelasi. Kemudian ada juga sifat dan sumber data, kemudian program atau pengolahan data. Selain EVIUS, kira-kira apa saja yang bisa digunakan? Kita juga tahu ada SPSS juga di sana itu ya. Ada Stata, MATLAB. Apa sih sebenarnya dari kelebihan dari EVIUS ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum kita melakukan analisis data menggunakan EVIUS, secara teoritis kita harus tahu terlebih dahulu mengenai ekonometrika. Baru nanti pelan-pelan secara step by step akan saya berikan atau buatkan video tutorial pengolahan data menggunakan EVIUS 12. Pengertian ekonometrika. Ekonometrika adalah pengukuran secara ekonomi, ya, economic measurement. Lah, ekonometrika ini merupakan analisis kuantitatif fenomena ekonomi nyata berdasarkan pengembangan teori berkelanjutan dan pengobatan sehubungan dengan metode inferensi yang sesuai. Jadi analisis kuantitatif gitu ya. Ini merupakan ruang lingkupnya juga ilmu sosial di mana piranti teori ekonomi, matematika dan statistik inferensi dipakai untuk menganalisa fenomena ekonomi. Jadi ekonometrika itu sangat erat kaitannya dengan yang pertama adalah ada hubungannya dengan teori ekonomi, yang kedua adalah matematika ekonomi, kemudian statistika inferensi. Gabungan ketiganya ini adalah ekonometrika. Berkenaan dengan penegakan hukum ekonomi secara empiris, aplikasi statistika matematika ke dalam data ekonomi yang memberikan dukungan empiris dalam bentuk permodelan, ya, model matematis itu ya, untuk menghasilkan hasil numerik. Jadi kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu, atau lebih tepatnya model matematika ekonominya. Itu ekonometrika. Ilmu ekonometrika merupakan ilmu sosial yang menerapkan peralatan teori ekonomi, matematika, statistik inferensi untuk menganalisa fenomena ekonomi. Itu menurut Arthur Econometric Theory. Kemudian ilmu ekonometri adalah suatu pandangan tertentu mengenai peran ilmu ekonomi yang meliputi penerapan statistik, matematik, data ekonomi untuk memberikan dukungan empiris terhadap model-model yang dibangun dengan ekonomi matematika serta memperoleh hasil-hasil numeriknya. Jadi kita nanti sampai pada hasil numerik atau hasil estimasi gitu ya, sehingga hasil tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan biasanya, peramalan, forecasting. Ilmu ekonometri suatu analisis ini menurut pendapat yang lain yaitu Samuel Kaufman dan Stone ya. Suatu analisis kuantitatif fenomena ekonomi nyata berdasarkan pengembangan teori dan pengamatan yang dikaitkan dengan metode-metode inferensi yang sesuai. Dalam hal ini statistik gitu ya. Statistik inferensial yang kita pakai. Jadi ada ilmu ekonomi, kemudian juga ada permodelan matematis,
kemudian ada statistika inferensial. Ada juga menurut Jan Tembergen ini pengamatan statistik. Jadi ilmu ekonometri itu adalah pengamatan statistik terhadap konsep-konsep yang dihasilkan secara teoritis. Kita lanjutkan ya. Disiplin ilmu ekonometrika. Teori ekonomi menghasilkan pernyataan atau hipotesis yang kebanyakan bersifat kualitatif. Ya, teori ekonomi itu kan kebanyakan baik itu tentang teori permintaan atau mungkin penawaran, itu kan sifatnya kualitatif, bukan bersifat kuantitatif. Perhatian utama dari matematika ekonomi adalah mengekspresikan teori ekonomi dalam bentuk matematis atau model di sini, tanpa memperhatikan keterukuran atau verifikasi empiris dari teori. Jadi dia memodelkan model matematis. Lah, sedangkan statistika ekonomi terutama berkenaan dengan penghimpunan, pemrosesan, dan penyajian data ekonomi dalam bentuk diagram atau tabel atau mungkin ringkasan statistik dan yang lainnya. Dalam hal ini misalnya ada data harga, pengangguran, JNP, dan lain-lain. Meskipun statistik matematis, ya, teori statistika menyediakan berbagai alat inferensi, ahli ekonometri sering memerlukan metode khusus untuk melihat kekhasan data ekonomi secara alami. Karena data itu tidak diperoleh dari hasil percobaan yang bisa dikendalikan. Karena data itu secara real, data emang bersifat alami, apa adanya, tidak bisa kita atur bahwa datanya harus seperti ini, tidak. Kita hanya mengolah atau menganalisis gitu ya. Ini dia cabang-cabang ekonometrika. Ada ekonometrika teori, ekonometrika terapan, kemudian kalau yang teori ini ke klasikal dan Bayesian pendekatannya ya. Metode klasik, metodologi klasik ya, dari pernyataan atau hipotesis, kemudian pernyataan ekonomi dalam arti ini ya, kemudian spesifikasi model, kemudian baru ke estimasi model dan uji hipotesis. Barulah nanti di sebelum estimasi itu tentu saja ada datanya, Lah kemudian lahirlah yang namanya prediksi atau forecasting, hasil forecasting gitu, hasil peramalannya. Itu metode klasik. Sekarang bagaimana metodologi yang modern? Dari pernyataan atau teori atau hipotesis ekonomi gitu ya, kemudian turun menjadi spesifikasi model matematis. Kemudian kita masukkan data yang kita teliti, kemudian masukkan di sini kita estimasi menggunakan statistik inferensialnya, kemudian uji spesifikasi, model dan diagnosa. Lah kalau memang tidak memenuhi ini, maka akan kembali lagi ke spesifikasi model, karena model matematis yang dibentuk itu harus memang sedekat mungkin dengan realita. Kemudian barulah uji hipotesis, dan kemudian barulah masuk atau menghasilkan yang namanya nilai estimasi yang dalam hal ini berbentuk prediksi. Jadi ada estimasi model terlebih dahulu, kemudian uji spesifikasi model, barulah kita melakukan statistik inferensial, uji hipotesisnya di sini. Nah, nanti setelah itu berwujud atau hasilnya itu berbentuk hasil estimasi yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan atau memprediksi nilai-nilai lah, nilai-nilai yang di masa mendatang misalnya seperti itu, karena lebih mengarah pada forecasting memang. Metodologi ekonometrika, pernyataan suatu teori atau hipotesis. Yang kedua adalah spesifikasi model matematik dari teori ya, ini urutannya, yang pertama adalah itu. Yang ketiga adalah spesifikasi model ekonometrik dari teori ya. Kemudian selanjutnya adalah penghimpunan data,
kemudian estimasi parameter model ekonometrika. Nanti secara step by step akan kita bahas semua tahapan-tahapan ini. Kemudian pengujian hipotesis. Setelah pengujian hipotesis adalah peramalan atau prediksi. Jadi secara umum ini bagian yang tadi sebenarnya tahapan-tahapannya adalah ini saja. Dalam hal ini adalah teori atau ekonomi ya, fokusnya ke ekonomi karena nama juga ekonometrika. Kemudian penggunaan model untuk keperluan pengendalian atau kebijakan. Jadi pengambilan keputusan juga. Kemudian kira-kira model ini bisa digunakan nggak untuk di masa-masa mendatang. Kita lanjutkan. Teori ekonomi. Nah, kita punya misalnya adalah teori permintaan barang ya. Bahwa teori permintaan barang berbunyi bahwa harga berpengaruh negatif terhadap jumlah yang diminta. Teori tersebut hanya bersifat kualitatif ya. Kualitatif itu bahwa kita punya harga suatu komoditas itu berpengaruh negatif terhadap jumlah yang diminta. Kita tidak pernah tahu seberapa besar gitu ya. Tidak dijelaskan seberapa besar pengaruh harga terhadap permintaan. Lah, ekonometrika di sini akan mengestimasi model seberapa besar pengaruh harga terhadap permintaan. Jadi dari teori permintaan barang tadi yang hanya bersifat kualitatif atau informatif saja, kemudian akan coba dikuantitatifkan seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah yang diminta, sehingga bisa diramakan jumlah permintaan barang dengan harga tertentu, sehingga kita bisa mencoba-coba dari model tersebut. Kalau harganya saya naikkan 500, maka jumlah permintaan akan menurun sekian persen dan seterusnya. Kita coba lagi harganya mungkin naik 1000, maka jumlah permintaan akan berkurang sekian persen. Jadi dikuantitatifkan. Jadi teori ekonomi yang bersifat kualitatif kemudian dikuantitatifkan berdasarkan data yang diteliti. Oke, spesifikasi model matematis. Misalnya kita punya model umum di sini ya, secara umum Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X dengan syarat beta 1 itu lebih kecil dari 0. Ini adalah spesifikasi model matematis. Y di sini adalah sama keterangannya ya. Y di sini adalah permintaan barang. Dalam ini sebagai variabel dependent atau terikat. Sedangkan X sebagai variabel independent yang menentukan besar kecilnya variabel dependent Y. Jadi ini adalah variabel independent yang mempengaruhi, sedangkan yang ini adalah variabel dependent. Sedangkan beta 0 itu adalah intercept atau konstanta karena tidak bergandengan dengan suatu variabel. Sedangkan yang beta 1 ini adalah koefisien atau slope dari variabel X. Kenapa kok B1 harus kurang dari 0? Karena kita punya teori bahwa berpengaruh negatif, maka pengaruhnya pasti mengurangi dia. Jadi permintaan barang itu ya akan dipengaruhi secara negatif oleh X gitu ya. Apa X itu adalah harga. Kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah spesifikasi model matematis, kita lanjutkan ke spesifikasi model ekonometri. Nah, model matematika menunjukkan hubungan yang pasti antara variabel independen, variabel dependen, antara X dan Y kalau dalam persamaan tadi. Sedangkan hubungan variabel-variabel ekonomi bersifat tidak pasti, sehingga model perlu dimodifikasi agar sesuai.
Jadi model matematis tadi kita coba sesuaikan terhadap kondisi real dalam ekonomi. Dalam kasus teori permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan tidak hanya harga, misal harga barang lain, adanya saingan produk baru, dan faktor lainnya yang juga ikut mempengaruhi. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut, model ekonometrika menjadi lah. Tadi kan ada model matematis ya. Ini. Lah, ini bersifat pasti, namun kondisi realnya kita tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Artinya variabel ya tidak hanya dipengaruhi oleh variabel X saja. Mungkin juga ada variabel XX yang lain. Misalnya ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti bisa juga kita tambahkan di sini spesifik model ekonometrikanya bisa menambahkan dengan beta 2 X2 XI ya. Tambahkan dengan EI, di mana E di sini adalah variabel pengganggu atau error karena faktor-faktor yang lain. Tentu saja mungkin tinggal tingkat dominasinya. Karena yang paling mendominasi misalnya kita anggap harga, maka harga ini yang kita masukkan ke dalam. Tapi kalau variabel yang tidak terlalu signifikan pengaruhnya atau mungkin mendekati 0 ibaratnya, maka kita anggap sebagai EI atau variabel pengganggu error. Error. Penghimpunan data ya, penghimpunan data. Sumber data, data eksperimen, data yang dihasilkan dari hasil percobaan sendiri, data non eksperimen, data yang dihasilkan dari hasil observasi. Sebagian besar data ekonomi dan bisnis merupakan data non eksperimen. Sehingga ekonometrika lebih banyak bekerja pada data. Jadi ekonometrika lebih banyak pada data yang non eksperimen dari hasil observasi. Sedangkan data non eksperimen terbagi menjadi dua, ada data primer dan juga ada data sekunder. Ya, kalian bisa melakukan secara observasi langsung atau mungkin sudah ada lembaga atau instansi yang menyediakan hasil observasinya. Tipe atau jenis data. Data yang pertama adalah data runtut waktu atau time series, di mana data tersebut adalah data yang terkumpul dalam interval waktu secara kontinu, seperti data harga saham, nilai tukar, dan lain-lain. Itu time series lah. Kelebihan EViews itu adalah pada pengolahan data time seriesnya. Data antar tempat dan ruang, cross section ya. Data dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu seperti data sensus penduduk, sensus pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah data panel. Nah, ini yang cukup familiar ya. Pool date. Data gabungan antara time series dan cross section, seperti data gabungan indeks harga konsumen pada waktu tertentu dengan perkembangan harga masing-masing provinsi dalam kurun waktu tertentu. Jadi data panel itu adalah gabungan dari kedua data yang sebelumnya, itu data time series dan cross section. Nanti kita juga akan melakukan analisis data panel tentu saja ya. Kita lanjutkan lagi estimasi parameter modal. Jadi runutannya tadi ada teori ekonomi, kemudian ada model matematis, kemudian ada model ekonometrika, kemudian persiapan data sesuai dengan metodologinya tadi itu ya, skemanya, kemudian baru estimasi parameter modal. Nah, kita kembali ke persamaan 1.2 ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya beta 0 dan beta 1 sudah ketemu, kita estimasi gitu ya. Ketemu misalnya beta 0 adalah negatif 231.8 misalnya, atau koma ini ya. Ditambah kemudian beta satunya ketemu 0,7194 X. Nah, ini baru ketemu modelnya. Estimasi parameter model. Nanti untuk teknik estimasinya akan kita bahas di bagian video yang lain. Untuk mengestimasinya ya,
pada persamaan 1.2 ini digunakan sebuah teknik yaitu analisis regresi. Secara khusus, teknik regresi yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau ordinary least square (OLS). Ya, kita menggunakan ordinary least square. Tentu saja akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Misal berdasarkan tanda regresi tersebut didapatkan persamaan ini ya. Kita berikan persamaan. Lah, di mana Y merupakan jumlah permintaan barang yang diestimasi atau diharapkan. Sedangkan nilai beta 1 seperti minus negatif atau minus 0,812 itu kurang dari 0. Berarti ini secara apa ya? Membaca persamaan lah ya, memahami persamaan ini berarti jika harga barang naik Rp1, maka jumlah permintaan barang akan turun sebesar 0,8125. Sehingga dari teori ekonomi tadi yang bersifat kualitatif sekarang menjadi bersifat kuantitatif. Kita bisa tahu seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau harga barangnya naik Rp1 ya, Rp1, maka kita sudah tahu seberapa besar penurunan jumlah permintaan gitu ya. Padahal dari teori ekonomi awal tadi kita hanya tahu bahwa harga berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan. Kita tidak pernah tahu seberapa besar pengaruhnya. Lah, dengan teknik ekonometrika ini kita bisa tahu seberapa besar. Pengujian hipotesis. Apakah hasil estimasi ini sesuai dengan teori yang ada? Nah, jadi kita perlu mencoba apakah sesuai apa enggak sih dari hasil estimasinya. Nah, menurut Milton Friedman, sebuah teori atau hipotesis yang tidak bisa dibuktikan secara empiris tidak bisa diterima sebagai pembuktian ilmiah. Nah, hasil estimasi pada langkah sebelumnya telah membuktikan bahwa hasil regresi telah sesuai dengan teori permintaan, di mana hubungan antara harga dan jumlah yang diminta adalah negatif berdasarkan data. Sehingga dari teori yang ada, teori ekonomi tentang permintaan tadi, kemudian dilakukan analisis pemodelan matematis, pemodelan ekonometris, kemudian estimasi, barulah kita bisa mengatakan bahwa teori tersebut sudah sesuai dengan realitanya. Sebagian besar ya pekerjaan regresi berkaitan dengan regresi sampel daripada regresi populasi. Namun untuk membuktikan bahwa hasil regresi sampel memang membuktikan kebenaran populasi, maka perlu verifikasi melalui uji statistical inferensial. Lebih detailnya nanti kalian bisa lihat-lihat di atau mungkin sedikit mempelajari tentang statistik inferensial. Ingat bahwa ini adalah gabungan dari model matematis, kemudian teori ekonomi, dan juga statistika inferensial. Selalu pegang konsep itu. Lah, verifikasi ini berkaitan apakah dengan variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Peramalan, ya. Selanjutnya adalah forecasting atau peramalan. Apabila model yang dipilih memenuhi teori yang ada, ya, jadi model tadi kan sudah mencoba membuktikan teori ekonomi tentang permintaan dan harga, hubungan jumlah harga dengan jumlah permintaan. Nah, jika model tersebut yang dipilih itu memenuhi teori yang ada, setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar nilai variabel dependen atas dasar variabel independen. Jadi bisa kita menggunakan model tersebut untuk
penentuan kebijakan, pengambilan keputusan atau juga memprediksi itu ya, nilai-nilai pasar di masa mendatang. Memang ini digunakan untuk memprediksi atau mungkin eh, pengambilan keputusan. Kalau saya naikkan harga sekian, kira-kira nanti pengaruhnya seberapa besar. Kalau saya turunkan harganya nanti kira-kira seberapa besar. Jadi kita harus meriset dulu, riset pasar bahasa. Misalkan harga di masa mendatang kita naikkan ya, harga mendatang Rp 100, maka besarnya permintaan barang dapat diketahui dengan cara mengsubstitusi harga tersebut ke persamaan 1,3 ya. Jadi kita bisa memasukkan harganya berapa, misalnya 100, kita masukkan saja. Jadi X ya, X nya kita ganti dengan harga 100, maka nanti bisa ketemu sekian ya, persamaannya. Tinggal substitusi aja lah, bahasanya itu tinggal substitusi aja. Sehingga persamaan besarnya permintaan sekitar 69,45 bisa kita bulatkan menjadi 70, tergantung satuan dari angka ini. Kita lanjutkan lagi untuk kebijakan. Nah, hasil estimasi parameter itu adalah beta 0, beta 1 itu ya. Kalau emang ada lagi beta 2, beta 3 dan seterusnya itu. Itulah parameter-parameter yang. Lah, hasil estimasi parameter-parameter yang didapat selain untuk memprediksi variabel dependen, namun juga berfungsi sebagai kontrol atau pertimbangan dalam sebuah kebijakan. Misal, dengan menaikkan harga sebesar Rp100, apakah jumlah permintaan masih sesuai dengan target suatu perusahaan? Jadi kalau kenaikannya misal kita naikkan harga Rp100, apakah target kita di pasar itu masih terpenuhi apa enggak? Kalau masih terpenuhi kita naikkan lagi, misalnya naikkan 500. Kalau masih terpenuhi ya enggak masalah, sehingga kita bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Atau bisa juga sebagai alternatif agar jumlah permintaan tidak terlalu turun drastis. Bisa juga untuk menjaga penurunan permintaan itu tidak terlalu jomplang lah, bahasanya seperti itu. Maka mengurangi kenaikan harga, pelan-pelan kenaikannya mungkin seperti itu. Dengan kata lain, dengan mengubah berbagai macam harga X, dengan memainkan harga di sini misal 100, 200, 300, 400 dan seterusnya, kita dengan jelas atau dengan pasti mendapatkan jumlah permintaan yang berbeda pula. Lah, tinggal kita itu punya pertimbangan yang mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau kita punya kebijakan seperti apa. Kalau kita naikkan 100 kok masih sesuai, ya naikkan lagi aja. Selama jumlah permintaan itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya tentang regresi, kausalitas dan korelasi. Regresi merupakan metode estimasi utama di dalam ekonometrika. Jadi kita memang lebih banyak bekerja dengan regresi. Dalam pengertian modern, regresi adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen atas dasar nilai variabel-variabel independen yang diketahui. Kita lanjutkan. Nah, analisis regresi menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Jadi kita ingin tahu X hubungannya seperti apa, negatif atau positif, dan seberapa besar gitu ya, pengaruhnya. Regresi berbeda dengan kausalitas. Regresi menunjukkan hubungan satu arah, sedang kausalitas menunjukkan hubungan yang bersifat dua arah. Semua variabel adalah dependen, tidak ada independen, itu kausalitas. Regresi juga berbeda dengan korelasi, karena korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau korelasi itu kan seberapa besar hubungan antara X dan Y misalnya. Lah, program komputer yang kita gunakan di sini tentu saja adalah Fuse, dan di tahun 2022 ini saya menggunakan Fuse 12 yang terbaru. Sebenarnya ada
banyak program yang bisa digunakan, SPSS juga bisa, SASAM juga bisa, Minitab, Stata dan lain-lain. Kita lanjutkan ya. Jadi Fuse di sini merupakan software atau perangkat lunak berbasis Windows yang digunakan mengolah data statistik dan ekonometrika. Jadi untuk ekonomi ya. Ekonometrika di sini kita lebih tepatnya menggunakan Fuse. Ya. Karena memang keunggulannya di sana adalah dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tentang terkait dengan data time series, cross section dan juga data panel. Ya. Nanti kalau memang ada Fuse terbaru, saya juga upgrade untuk masalah tutorial Fuse-nya. Kita coba lihat Fuse terbaru dari Fuse 12 ya. Nah, ini dia. Sedikit perkenalan sebelum kita mengolah data. Di sini ada tampilan awal ya. Tampilan awal saat kita membuka Fuse 12. Ada create a new file, kemudian ada ilustrasi, ada bantuan kategori apa yang kita tanyakan misalnya. Kemudian ada juga ada online tutorial, tentu saja harus terkoneksi dengan internet gitu ya. Bisa kita close saja. Nah, ini dia menu-menunya sangat sederhana sekali, dan juga kita bisa menggunakan bahasa script atau mungkin kode untuk mengestimasi. Namun saya akan membuat video tutorial yang mudah dan gampang dalam analisis data, tidak terlalu banyak menggunakan script gitu ya. Dan ini adalah menu-menu dari Fuse 12. Saya kira cukup sekian ya. Kita lanjutkan video selanjutnya untuk ekonometrika.